Selamat sore, sahabat-sahabat Vera Setiawan Ministry, dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk yang di Indonesia, dan selamat pagi mungkin yang di Amerika atau di luar sana. Kita ketemu lagi dalam pembahasan Pastor Vera Setiawan Ministry tentang tema yang cukup viral nih akhir-akhir ini. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu Pastor Vera, apa kabar? Ibu Vera, apa kabar Ibu Vera? Selamat sore. Baik, sore, baik. Puji Tuhan. Waduh, ketemu lagi ya. Sudah lama nih, terasa nih kita Iya, tidak ketemu. Nah, sekarang teman-teman yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri, mungkin di Amerika atau di Malaysia, Belanda, sore hari ini Pastor Vera akan membuka suatu rahasia yang wow, lagi viral nih, tentang wow. boneka arwah. Waduh, serem juga ya judulnya ya, boneka tapi arwah. Ini Iya, seperti apa nih Bu Vera ya? Tapi dengar-dengar ini banyak yang memiliki nih sekarang. Banyak yang suka, bahkan selebriti-selebriti pun mulai banyak yang menyukai. Tahu sendiri kan kalau selebriti aja udah punya, pasti fans-fansnya juga ikut-ikut ya Bu Vera ya. iyalah, pastilah nular, menular. Nah, apakah ini benar jebakan Batman? Ataukah ini cuma sekedar tren? Kita tunggu pembahasannya dan saya tidak berlama-lama lagi. Silakan Pastor Vera kupas sejelas-jelasnya, selebar-lebarnya. Silakan Pastor Vera. Berdoa dulu kali host ya. Oke, supaya kita lebih jelas mengerti akan firman Tuhan ini, mari kita minta Amin. pimpinan Roh Kudus ya teman-teman. Mari kita satu Amin, dalam amin. doa. Bapak yang di surga, terima kasih kalau sore pagi hari ini kami bisa bertemu lagi bersama Pastor Vera dan juga teman-teman yang ada di live chat dan juga di YouTube. Terpujilah namamu Bapa di surga, Engkau begitu mengasihi kami dimanapun kami Amin. berada. Engkau Amin. mau kami supaya tidak tersesat mengikuti alur kehidupan zaman ini, di mana hari-hari ini semakin jahat. Banyak tipu daya iblis yang membutakan pikiran kami. Untuk itu, mari Roh Kudus pimpin Pastor Vera dan juga kami semua yang mendengar, berikan hati seorang murid supaya mengerti apa yang disampaikan oleh Pastor Vera. Kami tutup bungkus semua peralatan yang kami pakai ini dengan kuasa darah Yesus. Di Amin. mana di kuasa darah Yesus, di situ firman Tuhan bebas leluasa menyampaikan maksud Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pastor Vera, saya tidak Amin. berlama-lama lagi. Amin. Haleluya. Selamat sore. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau kita masih nafas ya, masih hidup, dan biarlah kita boleh memuji nama Tuhan, dan kita boleh bawa firman, dengarkan firman, lakukan firman. Terima kasih, host. Hari ini adalah boneka arwah, jebakan Batman gitu kan. Nah, kenapa tuh Vera Setiawan Ministry kok bawa topik seperti ini? Karena banyak yang minta kepada saya untuk saya bicara di room, bukan narasumber gitu loh. Jadi saya pikir ya ada waktunya sudah ya, karena lagi tren, biar kita mau lihat boneka arwah. Nah, kalau bicara arwah itu kan roh. Bicara okultisme pasti larinya ke sana begitu loh. Jadi kalau okultisme itu bicara bonekanya oke. Mau punya boneka apapun oke. Tapi isinya tuh apa isinya gitu loh. Ini yang kita pertanyakan. Kalau bilang boneka ya boneka saja ya. Tidak akan ada boneka arwah gitu loh. Nah, kita mau lihat di sini karena arwah itu tidak terlihat. Kita harus jelas. Dari mana jelasnya? Bukan kata orang, bukan kata mantan ini, mantan itu, pendeta lah, siapa, tidak. Kita lihat firman Tuhan. Sebenarnya sejak 25 tahun yang lalu sudah ada hamba Tuhan yang kalau pelayanan selalu tuh ada lihat boneka aja, dia buang semuanya, buang. Nah bonekanya beda ya, bonekanya itu adalah yang seperti apa?
berbulu gitu ya, anak 3 tahun, 2 tahun tuh pada main-main boneka gitu kan. Pernah ada satu keluarga di mana punya putri baru yang pertama, selalu beli taruh di kamar, beli taruh di kamar, dipajang-pajang banyak lah begitu. Entah bagaimana pendeta ini dia berdoa ternyata disuruh buang semuanya begitu loh. Ini 25 tahun yang lalu. Sudah ada seperti itu, tapi itu bukan diisi-isi, memang boneka anak-anak kecil gitu loh ya. Yang 2 3 tahun, 4 tahun begitu. Jadi sekarang kalau kita mau lihat di sini kalau boneka-boneka bulu-bulu seperti itu ya, beda nggak sih sama yang sekarang? Ya beda lah. Beda karena boneka ini arwah, diisi oleh arwah ya. Jadi kalau kita lihat dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, dia buat ranjang di sana. Nah, kenapa ada kata-kata arwah? Mungkin tidak akan menjadi satu pertanyaan ya. Jadi kalau kita lihat arwah, sebenarnya itu apa sih arwah sebenarnya? Roh orang yang sudah meninggal itu arwah disebutnya. Jadi roh yang meninggal, iya roh yang meninggal itu sebutnya arwah. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau arwah-arwah ya disebut arwah itu roh orang meninggal itu sudah masih ada nggak sih di bumi ini? Tidak ada sebenarnya, tidak ada lagi sebenarnya ya. Jadi kita mau lihat di sini Yesaya 26 ayat 14. Yesaya 26 ayat 14. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Ambil sarinya saja ya. Mereka sudah mati, kan lagi bicara arwah, lagi bicara roh yang sudah meninggal itu disebut arwah. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Lalu, jadi gimana nih? Kalau ada orang bilang, macam-macam lah orang bilang ya, tapi kita ambil dari sisinya firman Tuhan gitu loh. Jadi orang yang mati itu tidak akan hidup pula. Jadi arwah juga nggak akan bangkit gitu loh. Nah, di sini kita lihat kebingungan sedikit ya, karena di sini banyak sekali yang yang bonekanya itu diisi begitu loh. Yang kita tahu persis sekarang lagi tren adalah dari Bangkok ya kan. Nah, kita tahu ada Bangkok di sana, juga ada dari Tiongkok. Mereka bentuknya beda, patung-patung diisi roh ya kan. Lalu juga ada yang dari Meksiko. Dibeli, dibawa sampai ada menjadi museum boneka. Spirit doll disebutnya, boneka roh di sana ya. Lalu ada juga di Indonesia ini apa? Mirip seperti di Bangkok itu adalah anak ambar. Kalau ada yang tahu pasti tahu lah ya. Itu anak ambar itu anak yang keguguran misalnya atau aborsi lah begitu ya. Pokoknya belum waktunya lahir sudah keluar, nah itu dipelihara menjadi anak ambar. Itu Indonesia. Bagaimana tuh? Disediain ranjang kecil, dikasih makan, sesajen semuanya, kasih minum, ya seperti yang sekarang ini boneka arwah itu dikasih makan, dikasih minum, dipelihara di sana. Dan itu biasanya sebagai apa? Yang kita tahu sudah viral, ya, sudah kedengaran, bisa dibaca juga. Bayi yang meninggal di rahim atau bayi yang aborsi itu dikeringkan untuk campuran bikin boneka. Dicampur untuk bikin boneka, bayangkan saudara. Yang sudah dikeringkan itu dibikin menjadi boneka. Pasti ada sesuatunya, ada mantra-mantranya, ya kan? Nah, ini bagaimana kita lihat bahwa dijadikan masuk ke dalam boneka itu tidak gampang ya. Mesti dipanggil dong pakai mantra, ya kan? Tergantung situasi negaranya. Nah, Yesaya 26 ayat 14 mengatakan, roh dan orang mati itu tidak ada lagi. Makanya timbullah Ulangan 18 ayat 11. Nah, ini intinya nih.
janganlah ya, kalau dari ayat 10-nya, janganlah ada seorang pun yang menjadi pamentera, yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karenanya kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan adalah seorang pemantera, yang tukang mantera ya, orang sihir juga, yang bertanya kepada arwah. Nah, kita kalau lagi sekarang bicara boneka arwah, kita bicara mengenai jangan seorang pun bertanya kepada arwah. Kalau yang lainnya kan beda lagi ya, roh peramal, petunjuk orang-orang mati. Orang-orang mati kan itu juga arwah juga namanya sebenarnya. Karena yang jelas adalah jangan ada seorang pun yang bertanya kepada arwah. Bukan bertanya lagi sekarang ini, diajak ngomong, diajak main, diajak makan di sana. Bayangkan Saudara kasih. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa sekali. Memang sudah terjadi, tapi sekarang lagi tren, lagi muncul ke permukaan di sana. Ya, jangan bertanya kepada arwah, pada orang mati. Pertanyaan sekarang. Jadi siapa yang ada di dalam boneka arwah itu? Kan roh orang meninggal itu kembali kepada Bapa di sorga. Maka ada dikatakan bahwa telah berpulang kepada rumah Bapa di sorga. Untuk kita nih ya, yang percaya Yesus adalah Tuhan, ada firman-Nya di sana. Bahwa jadi kita mau tanya, siapa yang ada di dalam boneka-boneka itu? Kenapa dibilang boneka arwah? Kenapa tuh? Nah, kita akan lihat di sini sekarang 1 Yohanes 5 ayat 19. Hati-hati Saudara kasih ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sekali lagi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hanya berada ya, berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita lihat di sini bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Gampang tidak panggil-panggil arwah? Jangan dipanggil aja dia udah datang. Jangan dipanggil saja dia sudah mengganggu kita. Apalagi dipanggil. Asik lah. Karena memang roh-roh itu mencari tempat untuk menjadi tempatnya di sana. Kalau seluruh dunia, ini dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tapi kalau kita ada kuasa Allah, ya nggak apa-apa, ada kuasa si jahat pun tidak ada apa-apa. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Betapa ngerinya Saudara. Tapi Daniel 4 ayat 17, Daniel 4:17, yes. Kita ambil di sini yang kuningnya saja. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ini dunia. Ya, yang saya katakan tadi, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Cuman kita mau menerangkan bahwa dunia itu ada roh-roh jahat. Nggak usah dipanggil aja dia bisa mencelakai kita. Karena memang tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi yang maha tinggi, ini kan dunia nih ya, berada di bawah kuasa si jahat. Tapi yang maha tinggi berkuasa, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan dunia, manusia. Karena ini bumi ini isinya manusia. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dia cuma ngawang-ngawang aja di atas, nggak apa-apa. Namanya juga si jahat. Jahat juga mempunyai kuasa. Tapi kita, miliknya Allah, itu dikuasai ya oleh Allah yang maha tinggi itu. Allah menguasai seluruh dunia. Allah menguasai seluruh dunia. Nih, dia. Tapi di atas itu juga ada roh-roh jahat kuasanya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini bagaimana satu firman Tuhan diterangkan dengan peragaan begitu. Ya. Jadi Allah menguasai seluruh dunia. Jangan takut. Walaupun ada si jahat di atas ini kuasanya, kita nggak perlu takut. Di dalam kita ada Allah.
Di atas kita ini Allah menguasai seluruh dunia. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat di sini pertanyaan tadi bahwa roh siapa? Ya. Roh di luar Kristus pasti itu pasti. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang kalau ada orang main arwah, hati-hati. Hati-hatinya besar, hati-hati. Ya, karena apa? Ini boneka. Diisi yang kita tidak tahu siapa. Diisi roh. Tapi firman Tuhan katakan bahwa roh itu, arwah itu sudah kembali kepada Sang Pencipta. Jadi di dunia ini kan ada banyak roh-roh. Dia bisa masuk, saudara kasih. Dia bisa masuk. Karena diundang dengan mantra-mantra. Hati-hati. Kalau sampai ada boneka saja, masih oke. Tapi boneka arwah, boneka roh. Spirit doll. Itu ini bonekanya, isinya adalah arwah katanya, ya kan? Arwah, roh. Roh siapa kita nggak tahu. Hati-hati. Itu kalau kita beli sudah ada rohnya diisi. Itu roh yang di dalam itu kan roh anak-anak yang meninggal di kandungan, di rahim. Kalau sampai ini boneka yang ada rohnya itu dipegang-pegang sama yang pemiliknya, lalu pemiliknya itu punya punya anak-anak juga. Mungkin 5, 6, 7 kecil. Ini arwah di dalam boneka itu cemburu, saudara. Kira-kira apa? Kalau roh cemburu tuh luar biasa sekali. Dia tidak perlu cemburu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri itu, si jahat itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Binasa, tujuannya ke sana. Kita akan lihat videonya mengenai roh yang cemburu. Apa tuh jadinya kalau roh cemburu kepada anak kita? Lanjut lagi. Bagaimana kita lihat kalau roh dalam boneka itu cemburu? Wow, bahaya. Syukurillah wa nikmatil. Santai ngoten nih, Mbah. Iya, enggak, maksudnya gini, Mbah, kembali ke topik gitu. Orang kan yang beli ini kan ada juga yang sampai kurus kering, terus ada yang sampai alami bisikan gitu sampai kayak mau bunuh anak sendiri, itu gimana, Mbah? Kuwi dhek lali makan. Oh, lali ngasih makan ininya. Sapa-sapa dhek menduakan carane iki. Ngebutne wong liya daripada bonekane. Jadi enggak, oh dia cemburu ya, punya cemburu ya. No, anake yo enggak digendong melok iki ni. Jadi kalau dekat sama orang lain itu cemburu. Cemburu pone anak-anake kuwi. Loh, malah bisa ngebunuh anaknya yang punya. Walah. Wangi malah enggak diopeni yang ngopeni anake. Jadi kalau yang beli boneka ini nanti malah akhirnya cemburu sama anak-anak yang lain gitu, Mbah. Iya. Kayak gitu apa enggak melas, Mbah? Resikonya lho nih, tapi kan yo nyosene kabeh barang-barang iso ndeke keturutan. Mulya wis jelas. Sembarang kecukupan sing dikarekno yo. Tapi ya repot ta, Mbah. Kalau seumpamanya beli boneka ini terus bonekanya nanti dirawat loh. Terus dia malah cemburu sama yang deket sama yang beli tadi sama yang punya, apa enggak ya, kasihan, Mbah? Ya kasihan itu resikonya kono to ini. Risikonya yang beli gitu ta. Yang penting kaya gitu ta, Mbah. Iya no. Jadi ku karetne tuku iki ben tuku ben sembarang keturutan no. Sejak adat yo iso to tak omong. Menyantet ya bisa. Berarti arep musuh usaha. Cacat tak iki. Oh, jadi iso juga nggih. Nyantet itu bisa ya, Mbah ya? Betul. Berarti awakmu ngono sainganmu arep nyerang awakmu. Luar biasa sekali ya. Ini yang benar-benar memang diisi oleh orang. Ya. Biasanya juga seperti itu, kita tidak tahu lah. Kita cuma lihat digendong-gendong, lucu begitu. Diisi itu kan tidak sembarangan. Ini yang benar-benar seperti itu.
Jadi roh yang di dalam boneka itu cemburu nanti kepada yang pemiliknya itu, yang beli. Dia punya anak, orangnya gitu. Dia marah, ini bisa membunuh katanya. Tadi ditanya, kenapa tuh? Karena lali kasih makan. Lupa kasih makan. Wow, ini benar-benar sesuatu yang jangan sampai kita terseret oleh arus kebodohan. Kalau ada firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian. Jangan sampai kita terjerumus. Maka ayatnya, judulnya adalah boneka arwah jebakan Batman. Jebakan bukan. Kelihatannya oke begitu. Tapi jangan takut. Roh-roh setan itu tunduk pada batas pengendalian Allah. Mau siapa ke rohnya, karena kita sudah tahu roh manusia itu semua kembali kepada Bapa di sorga, pemilik sang pencipta yang menciptakannya. Sudah kembali. Jadi berarti roh-roh kuasa kegelapan di sini. Dia akan tunduk pada batas pengendalian yang maha tinggi itu Allah. Dan kita akan lihat di sini, kok ada yang bertanya, bagaimana caranya membunuh? Tadi dibilang kan bisa membunuh anak-anak orang yang beli itu gitu loh. Roh itu. Bisa lah. Satu waktu saya diundang, tahun 2000 sekian lah. Mungkin 2010 begitu, 2008 ya. Udah lama sekali. Diundang untuk satu orang murid saya, tinggal di Green Garden. Nah itu diundang untuk bawa kakaknya yang tinggal di daerah BSD sana jauh, itu bunuh diri katanya begitu. Makan obat tidur segini tuh. Dia makan tuh segini tuh. Makan buk begitu. Tapi pagi-pagi dia masih hidup. Datanglah. Saya selang-seloyongan dari kamar begitu ya, keluar. Udah bu, masih lemas, tidur aja. Kita ke kamar begitu. Iya nih, kenapa saya bisa hidup? Karena saya udah nggak tanda, mau mati aja deh, begitu. Tiba-tiba kami lagi melayani, lampu rumahnya gelap, mati. Karena lagi warawiri mau nyalain lampu, saya lihat-lihat pajangannya ya, lihat-lihat potretnya begitu. Tiba-tiba di belakang saya sini tembok ada seperti ini. 20 cm lah ya, sama 10 cm begitu. Pajangan, bunga, kembang, hijau dasarnya, lalu ada bunga, begitu. Saya lihat begitu. Lalu Roh Kudus bicara kepada saya. Buang itu, buang. Saya bilang, bakar katanya. Ih Tuhan, orang baru pertama kali datang, kok langsung buang gitu, entar nggak enak lah. Buang anakku, buang katanya. Ada dua. Jadi begitu di tembok begitu, dipajang di tembok sini nih. Saya bicara sama murid saya ya. Kakaknya bukan murid saya. Jadi saya bilang, itu disuruh buang sama Tuhan katanya. Buang bu katanya. Mereka yang lebih tahu lah keadaan rumah tangganya itu kayak apa, panas, kacau ya sampai bunuh diri di sana. Pasti ada sesuatu. Akhirnya ditanya sama kakaknya, bagaimana tuh? Itu disuruh buang katanya, buang. Kita berdoa, saya belum tahu apa isinya. Karena bunga. Tidak mungkin ada apa-apanya. Beli di mana Bu? Di Bali katanya. Ya udah, bunga biasa saja kok. 20 cm kali 10 cm lah. Dibuanglah. Tapi kami berdoa dulu. Langsung kami bawa pulang. Waktu dibawa pulang, setelah saya berdoa, lama habisnya dibakar di rumah saya, itu tidak habis-habis. Langsung saya panggil pembantu saya, tolong itu dah ditunggu sampai nanti habis, kamu siram sama air begitu. 1,5 jam suruh kasih, tidak habis-habis begitu. Dia langsung naik ke kamar saya, dia bilang, Bu, nggak habis-habis Bu, masa sih udah berapa jam, 1,5 jam katanya, kenapa? Bau menyan. Masa, saya bilang, saya turun dari lantai 2, saya lihat, sebesar ini, itu isinya menyan. Dicetak menyan, tapi ininya kembang, bunga-bunga gitu loh. Bayangin saudara kasih. Kita tidak tahu. Tapi bisa membunuh manusia.
Buktinya makan obat tidur, masih hidup. Justru jangan takut, karena apa? Setan kuasa kegelapan tunduk pada batas pengendalian Allah. Mau setan kuasanya seperti apapun, kalau kita ada Roh Kudus dalam hati kita, dia akan tunduk kepada batas pengendalian Allah. Allah kendalikan di sana untuk bersaksi. Akhir selesai, waktu hari apa, 2-3 hari kemudian, ibu itu datang ke persekutuan doa kami di rumah saya, dan waktu lagi berdoa, dia bilang, setelah itu diangkat, waduh, enak sekali rumah tangga. Katanya, kenapa Bu? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena awalnya memang adalah karena suami. Biasalah ya, suami selingkuh, dia udah nggak tahan, dia mau bunuh diri. Waktu itu dibuang, suami pulang kembali, bukan pulang kembali, dia sore pulang dari kantor begitu, adem rasanya, nggak mau marah gitu, nggak mau benci sama suami katanya. Sesuatu yang aneh. Kok cuma diangkat saja itu pajangan 2 itu langsung rumah berubah. Sampai kepada anak-anak dokter semua ya. Ada 2 atau 3, saya tidak tahu persis ya. Nah itu lagi ada di nggak tahu keberapa begitu, sudah jadi koas ya, sudah jaga rumah sakit. Jadi akhirnya mereka pulang jaga rumah sakit itu waktu jaga malam, semua tenang, semua teduh, semua damai sejahtera. Bayangkan, kalau ditanya bagaimana roh itu bisa membunuh, dengan cara berbagai cara di sana. Berapa banyak orang yang sakit, dicek darahnya tidak sakit, tapi sakit saudara. Itulah pekerjaan setan yang kita tidak bisa katakan, tapi tugas dia adalah membunuh, membinasakan. Nah di sini kita lihat boro-boro, jangan-jangan tuh boneka yang isinya arwah, ya kan? Ini tidak diisi apa-apa loh, cuma beli saja pajangan, bisa begitu fatal akibatnya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, karena apa? Kita lihat di sini 1 Tesalonika 4, 1 Tes 4 ayat 1, Timotius, 1 Timotius ya. 4 ayat 1. Iya, Timotius. Tetapi rohnya roh besar loh, roh Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Akan loh ya. Jadi berarti ada yang murtad, ada yang tidak. Nah kita jangan mau tuh sampai kita bodoh, jadi kita murtad. Murtad apa sih murtad? Jangan ada yang murtad. Orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Sekali lagi, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wow, bukankah sekarang masanya lagi viral saat ini? Sepertinya oke, bagus, cantik, bonekanya nggak apa-apa. Tapi roh siapa? Kita nggak tahu roh siapa. Kan arwah sudah kembali kepada orang meninggal itu, kepada Bapa Sang Pencipta. Nah di sini kita lihat bahwa kadangkala murtad itu adalah penolakan pada Kristus. Bukan bonekanya yang dikasih makan. Kitanya nih orang kitab ciptaan Allah itu yang dikasih makan firman. Supaya kita jangan sesat. Jangan bonekanya. Diajak ngomong, dikasih makan, dikasih minum, dipelihara. Otaknya fokusnya tiap hari kepada boneka itu. Berarti engkau menolak kebenaran loh. Firman Tuhan katakan rohnya tidak ada. Manusia roh, semua sudah kembali. Arwah ya yang meninggal itu. Tapi engkau masih tetap mau begini, mau begitu. Berarti anti kepada kebenaran. Kalau menolak Kristus apa sih? Firman Tuhan katakan jangan. Nggak perlu di sana. Tapi engkau menolak kebenaran. Anti kebenaran. Enggak.
Pokoknya saya mampu kok beli 1 juta, 20 juta, 30 juta. Saya mampu beli. Lucu, bagus, berat. Bisa kedip-kedip matanya, bisa ngomong katanya, ya. Dia bisa ngomong begitu loh. Sesuatu yang apa? Kalau di medis itu katakan, sudah tidak benar cara berpikirnya. Kalau di dalam rohani, kalau rohana seperti itu. Rohani beda lagi. Jelas firman Tuhan katakan. Itu roh-roh penyesat semuanya. Jadi kalau anti kebenaran berarti anti Kristus. Sampai ke situ, Bu? Iya. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan. Firman itu kebenaran. Kita mesti berpegang, berpatokan kepada firman Tuhan. Kalau kamu masih lawan kebenaran, berarti kamu anti kebenaran, anti Kristus. Hati-hati, saudara. Kita punya main-mainan, tapi Tuhan tidak setuju, tidak suka. Kenapa? Boneka diajak bicara, ya diajak makan, dikasih minum. Tadi kan ada tuh dikatakan, Mbak Dukun itu katakan bahwa lali makan, kasih makan. Lupa kasih makan, bisa marah loh. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, saya ambil saja, Yesus tuh Raja Damai. Jangan bilang ada boneka tuh nyaman, seneng, hati, katanya happy, katanya begitu. Tapi nggak bilang damai loh. Yesus katakan, akulah Raja Damai. Yesus Raja Damai. Saya mau tanya sekarang, kamu punya boneka arwah-arwah itu isinya, mau tanya sekarang, punya napas nggak? Yang punya napas nih, kayak pinjam napas kita siapa? Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga. Dan kalau sampai kita punya boneka itu, bisa nggak kasih solusi? Waktu lagi COVID, bisa pakai boneka? Waktu lagi kanker, bisa pakai boneka? Waktu lagi PHK, ada solusi untuk dari boneka? Tidak ada sama sekali. Tapi firman Tuhan, Yesus Kristus namanya, Roh Kudus dalam hati kita, bisa memberikan solusi, jalan keluar. Berapa banyak yang kanker disembuhkan, berapa banyak yang stroke. Pastor Ronde Simon tuh hanya cuma in Jesus name, sembuh orang. Apakah boneka itu bisa memberikan solusi kepada kita punya masalah? Think twice, pikir berkali-kali, 2 kali nih. Kembali kepada firman, maka firman akan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan kembali kepadamu. Kira-kira begitu. Nah, Pastor Vera, Ya, kalau misalnya sekarang itu kan banyak yang suaranya dong. anak-anak dikasih, Suaranya dong. kalau sekarang kan anak-anak banyak yang dikasih boneka, hadiah ulang tahun, hadiah Natal, Ya, boneka-boneka yang modern begitu. Itu kan mungkin tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tapi kan itu ada juga rohnya tuh, karena diajak ngomong juga. Dan kalau begitu biasanya dia minta tumbal nggak tuh Bu Vera? pasti minta tumbal kalau yang diisi arwah, roh ya. Tapi kalau anak-anak yang zaman dulu nih, zaman saya dulu gitu ya, yang waktu zaman ada hamba Tuhan dari Bandung, selalu kalau pelayanan ada lihat boneka, buang pokoknya boneka. Nggak boleh katanya gitu. Jadi kalau yang seperti itu, yang bulu-bulu gitu ya, kan tidak kasih makan, kan tidak ngapa-ngapain. Anak-anak kecil cuman yang ngomong lucu-lucu begitu ya nggak apa-apa. Kalau sekarang beda, orang dewasa yang main boneka itu, dia merasakan ditanya, itu boneka ya? Bukan, baby katanya. Nah ini satu pemikiran yang sudah nyimpang dari firman Tuhan. Yang seperti itulah. Tapi kalau kesian juga ya anak-anak sekarang, mungkin orang tua juga takut kali. Ya kasih boneka-boneka begitu takut. Ya kalau nggak dikasih arwah aja ya tidak apa-apalah. Karena di dalam kita ini ada Roh Allah, Roh Kudus. Walaupun ada serangan-serangan seperti itu akan tekbal kembali. Tapi kalau kita sengaja memasukkan roh itu ke dalam boneka, nah itu hati-hati. Tapi kalau yang begitu-begitu tidaklah. Nah terus Pastor Vera, ya, kalau yang udah terlanjur, misal dia udah pernah piara boneka arwah, bagaimana untuk solusi dia mau lepas begitu aja apa bisa?
Karena kan Nggak bisa. setan itu licik, masuknya gampang, keluarnya kan nggak gampang. Gimana keluarnya, Bu Vera? Kan banyak hamba Tuhan, banyak YouTube di sini yang sudah bicara mengenai arwah, banyak hamba Tuhan juga kan. Minta tolong dilepaskan karena itu keterikatan, itu ada hubungan, perjanjian di sana. Kita kasih makan, kita kasih apa lagi? Kita kasih minum, kesukaannya apa, dipelihara, kasih ranjang. Lepaskan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putus hubungan dengan roh-roh itu. Selesai sudah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus, selesai. Kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepadamu. Karena boneka tidak akan bisa membuat apa-apa ketika COVID, kanker, PHK, yang gampang-gampang saja lah. Pertengkaran rumah tangga bisa? Tidak bisa. Firman Tuhan yang bisa memberikan solusi itu kepada banyak semua orang percaya Yesus adalah Tuhan. Amin, gitu, host. Oke, jadi jalan keluarnya harus tetap lari kepada Tuhan Yesus ya. Karena Yes. hanya Tuhan Yesus yang bisa memutuskan itu ya, Pastor Vera. Nggak cuma Iya. bisa dilupakan, bonekanya dibuang begitu aja atau Tidak taruh di gudang, bisa, tidak bisa lepas ya, begitu ya. tidak bisa. Oke, harus Karena ada pemutusan ya. boneka itu nggak apa-apa. Tapi diisi arwah itu, roh itu loh. Yang bahaya loh. Roh itu tidak mau mengerti. Kalau dia akan ambil kita menjadi warganya. Gitu loh. Warga kerajaan Allah, warga kerajaan iblis. Warga kerajaan Tuhan ada warga kerajaan hantu. Berebut itu di sana. Gitu kira-kira. Firman Tuhan Terima dahsyat. kasih Pastor Vera, tidak terasa Sama-sama. ya, udah setengah jam lebih. Mungkin Oh. ada lagi yang Pastor Vera mau tambahkan gitu, Sudah. pesan-pesan untuk orang-orang yang terlanjur membeli boneka arwah itu walaupun mahal, sebaiknya bagaimanakan? Apakah cuma disimpan di gudang, dikasih ke orang, apa dibuang, dibakar, bagaimana Pastor Vera? Oke. Nanti di sini ada Verastuan Ministry ya. Boleh Oke. telepon supaya lebih detail. Kenapa, bagaimana, baik. mau apa begitu ya. Tapi pasti itu harus diserahkan kepada Tuhan Yesus lagi. Karena ini arwah loh, jangan main ya. Ini nggak main-main sekali. Ini anti Kristus akhirnya nanti. Anti kebenaran firman Tuhan. Orang pikir main-main biasa-biasa saja kan. Bukan, sampai kepada jadi anti Kristus akhirnya. Oke, baik. Anti pengajaran Tuhan Yesus lah ya. Iya, Betul. hanya karena main-main boneka bisa menjadi kita jadi antek-anteknya anti Kristus ya. Dengan Yes, tidak begitu sadar kira-kira. Pastor Ya. Vera. Oke, baik Pastor Vera dan teman-teman Vera Setiawan Ministry, sahabat-sahabat Pastor Vera, bisa dicatat WA konseling untuk Vera Setiawan Ministry yang sudah tertera di layar Anda. Dan jangan anggap remeh bahwa melalui boneka arwah pun jiwa kita bisa melayang. Jadi Amen. ini memang benar-benar jebakan Batman ya, Pastor Vera dan teman-teman. Jangan anggap remeh. Setan juga punya kuasa, tapi kuasa iblis itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi Amen. kita secepatnya sadar dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Oke, baik Amen. Pastor Vera, sebelum kita tutup, silakan mungkin Pastor Vera mau berdoa penutup, silakan. Oke. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang punya boneka atau sesuatu atau sakit penyakit atau berasa ada sesuatu roh-roh jahat, angkat tanganmu. Kita berdoa karena ada firman Tuhan yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkarya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan tentang boneka arwah. Jebakan Batman bukan, iyalah jebakan itu. Kami mau minta ampun sama Engkau Tuhan, kalau firman Tuhan dibentangkan, kebenaran itu dibentangkan, jangan anti kepada kebenaran. Terimalah. Putus hubungan semua kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk turunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit penyakit, yang PHK, hari ini Engkau katakan, nyatakan melalui mulutmu, yes Tuhan, saya mau terima Engkau Yesus Tuhan, maka masalahmu selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena penghalang-penghalang itu adalah kuasa-kuasa si jahat. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau ambil alih, putus hubungan dengan darah Yesus Kristus Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semuanya Tuhan. Tidak ada yang feedback karena kami sudah dikuasai oleh darah Yesus Kristus dan kuasa yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terimalah berkat. Terimalah firman Tuhan. Terimalah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pastor Vera. Sama, Sampai yes. di minggu depan dan teman-teman tunggu subscribe dan jangan lupa komen ya di Yes. channel Vera Setiawan Ministry. Kalau ada pertanyaan juga cantumkan di sana. Sampai ketemu minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.